Inspirasi hari ini dengan tema kemurahan hati Allah. Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tidak sedikit orang Kristen beranggapan bahwa Allah di Perjanjian Lama adalah Allah yang keras, yang tidak segan-segan menghukum orang berdosa. Termasuk umat Israel ketika mereka berbuat dosa atau meninggalkannya dengan menyembah Allah lain. Murka Allah kepada umat Israel ditunjukkan dalam berbagai bentuk hukuman, mulai dari mengalami kekeringan sehingga gagal panen, hasil bumi dan ternak dijarah, ditimpa wabah penyakit, ditaklukkan atau dikuasai bangsa lain, dan sampai hukuman mati. Wah, ngeri rasanya. Mungkin itu yang terbayang di dalam benak kita. Kalau begitu, di mana sisi kemurahan hati Allah? Allah kita adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sampai saat ini di zaman gereja. Selalu ada sisi yang seimbang antara ketegasan dan kemurahan hati Allah. Ketika Allah menghukum dosa, itu merupakan ekspresi dari kekudusannya. Kekudusan Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Dosa membawa konsekuensi hukuman sebagai tindak ketegasan Allah terhadap ketidakkudusan dosa itu sendiri. Apakah Allah adalah pribadi yang suka menjatuhkan hukuman? Apakah ketika Dia menimpakan hukuman atas dosa itu dilakukannya dengan suka hati tanpa ada kesedihan di hatinya? Tidak sama sekali. Dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana umat Israel telah menyadari pelanggaran mereka, kemudian bertobat dengan meninggalkan allah-allah asing dan berbalik beribadah kepada Tuhan. Ketika umat berseru memohon pertolongannya, Allah berduka dan berbelas kasihan atas penderitaan mereka karena penindasan dari orang Filistin dan Bani Amon. Oleh kemurahan hatinya, kemudian Allah membangkitkan Yefta menjadi hakim yang membebaskan umat Israel. Ketika Allah menghukum umatnya, ada kesedihan yang mendalam. Dia tidak pernah bergirang, tetapi sebaliknya berduka ketika menjatuhkan hukuman. Tetapi dia harus melakukannya demi menegakkan kekudusannya dan juga sekaligus mendidik, mendisiplin, serta mengajar umatnya agar berjalan dalam ketetapan dan kehendaknya. Di sini kita bisa melihat kemurahan hati Allah dilimpahkan kepada umatnya yang bersedia bertobat dan hidup taat serta setia kepadanya. Dia akan menolong, menyelamatkan, dan memulihkan kehidupan umatnya. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk segera meninggalkan segala kejahatan kita, karena dosa pasti berbuahkan penghukuman. Kemudian bertobatlah, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Niscaya kemurahan hatinya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Keputusan hari ini, ambillah sebuah keputusan untuk meninggalkan segala dosa kita, bertobat dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kemurahan hati Allah secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.